1 sampai slide 8 tuh. Baik, kita telah sampai kepada materi yang kedua dari kelompok 2. Dipersilakan operator untuk membagikan layar. Dipindahkan ke ya, oke. Ya, untuk materi yang sudah disiapkan, persilakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Uswar. Di sini saya akan membuka materi tentang mesin C-crop dan mesin drilling. 1. Mesin C-crop. Pengertian mesin C-crop. Mesin C-crop disebut pula mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur, dan lain-lain. Dalam kedudukan mendatar, tegak, ataupun miring. Mesin C-crop adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Slide-nya diganti. Oke, jenis-jenis mesin C-crop. 1. Mesin C-crop horizontal atau shaper. Mesin jenis ini umum dipakai untuk produksi dan pekerjaan serbaguna, terdiri atas rangka dasar dan rangkung lengan horizontal. Benda kerja didukung pada rel silang sehingga memungkinkan benda kerja untuk digerakkan menyilang atau vertikal dengan tangan atau penggerak daya. Pada mesin ini, pahat melakukan gerakan bolak-balik, sedangkan benda kerja melakukan gerakan insut. Panjang saya lanjut. Pada mesin ini, pahat melakukan gerakan bolak-balik, sedangkan benda kerja melakukan gerakan insutan. Panjang langkah maksimum sampai 1000 mm. Cocok untuk benda pendek dan tidak terlalu berat. 2. Mesin scrap vertikal. Mesin scrap jenis ini digunakan untuk pemotongan dalam, menyerut dan bersudut serta untuk pengerjaan permukaan-permukaan yang sukar dijangkau. Gerakan pahat dari mesin ini naik turun secara vertikal, sedangkan benda kerja bisa bergeser ke arah memanjang dan melintang. Mesin jenis ini juga dilengkapi dengan meja putar, sehingga dengan mesin ini bisa dilakukan pengerjaan pembagian bidang yang sama besar. 3. Mesin scrap eretan. Mesin planer digunakan untuk mengerjakan benda yang panjang dan besar atau berat. Benda kerja dipasangkan pada eratan yang melakukan gerak bolak-balik, sedangkan pahat membuat gerakan insut dan gerak penyetelan. Lebar benda ditentukan oleh jarak antar tiang-tiang mesin. Macam-macam mesin scrap menurut cara kerjanya dan menurut tenaga penggeraknya. 1. Menurut cara kerjanya. Mesin scrap biasa di mana pahat scrap bergerak mundur maju menyayat benda kerja yang terpasang pada meja mesin. Planer, di mana pahat diam menyayat benda kerja yang dipasang pada meja mesin dan bergerak bolak-balik. Slotting, di mana gerakan pahat adalah vertikal atau naik turun, digunakan untuk membuat alur pasak pada roda gigi dan puli. 2. Menurut tenaga penggeraknya. Mesin scrap engkol,
Gerak berputar diubah menjadi gerak bolak-balik dengan engkol, mesin sekrap hidrolik. Gerak bolak-balik lengan berasal dari tenaga hidrolik. Bagian-bagian utama mesin sekrap. Baik, dapat kita lihat pada gambar bagian mesin utama sekrap, yakni ada eretan pahat, tuas pahat, lengan, badan mesin, gerak otomatis meja, pengatur kecepatan tuas panjang langkah, dan meja. Alat bantu mesin sekrap, yakni antara lain ram, kunci kepala pahat, kotak lonceng, meja kerja, antara vertikal dan horizontal, tuas posisi pahat. Baik, sampai di sini saja mungkin materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi dari Saudara Aswar. Saya akan melanjutkan materinya. Dasar-dasar pengerjaan menyekrap. Yang pertama itu prinsip pengerjaan menyekrap. Prinsip pengerjaan pada mesin sekrap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam atau jepit pada ragu. Kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan atau gerak translasi. Kemudian yang kedua, jenis gerakan menyekrap. Ada 3 gerakan, yaitu gerakan utama, gerakan padding, dan gerakan pengaturan dalam penghitungan. Next. Jadi ini ada video yang menjelaskan cara kerja mesin price. Kemudian mesin milling. Pengertian mesin milling. Mesin ini yang paling mampu melakukan banyak tugas dari segala mesin perkakas. Permukaan yang datar maupun berlekuk dapat di mesin dengan penyelesaian dan ketelitian istimewa. Pemotongan sudut, celah, roda, gigi, dan ceruk dapat digunakan dengan menggunakan berbagai pemotongan. Pahat gurdi, peluas lubang, dan bor dapat dipegang dalam soket arbor dengan melepaskan pemotongan dan arbor. Next. Ya, prinsip kerja mesin milling yaitu tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi energi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar dan spindle mesin milling. Spindle mesin milling adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter hingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotongannya. Gerakan pemotongannya pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam, maka akan terjadi gesekan atau tabrakan sehingga akan menghasilkan pemotongan pada bagian benda kerja. Hal ini dapat terjadi karena material penyusun cutter mempunyai kekerasan di atas kekerasan benda kerja. Jadi ini bagian-bagian mesin milling, dapat kita perhatikan gambarnya, ada beberapa. Jadi kita perhatikan saja. Kemudian mesin-mesin macam-macam, pisau milling. Ya, ada beberapa juga dapat kita perhatikan. Kita dapat menggunakannya sesuai dengan keinginan yang ingin kita buat pada benda kerja. Ya, selanjutnya. Kemudian ini ada cara kerja mesin, ada video juga. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin menanyakan mengenai seputar materi ini, persilakan.
Persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Tadi kan dijelaskan itu pengertian mesin milling itu adalah mesin yang paling mampu melakukan banyak tugas dari segala mesin perkakas lainnya. Pertanyaan saya itu apa saja tugas-tugas yang jelas melera tak? Melera tak? Ya, dilanjut. Pertanyaan saya itu apa saja kekurangan-kekurangan dari mesin milling? Itu saja. Ya baik, meskipun saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alif Fajri, meskipun mesin milling ini dapat digunakan untuk berbagai media bekerja, namun juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu suara mesin penggilingan yang bisa sangat keras dibandingkan dengan mesin yang lainnya. Kemudian mesin milling itu menghasilkan banyak debu. Kemudian yang ketiga, mesin milling membutuhkan banyak ruang atau alatnya itu besar. Kemudian yang keempat, mesin milling biasanya sangat mahal dibandingkan dengan alat kerja lainnya. Kemudian yang terakhir, mesin milling itu memerlukan keterampilan tingkat tinggi untuk pengoperasiannya, sehingga sangat sulit untuk orang-orang yang belum mahir. Sekian dari saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan ke saudara penanya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita lanjut ke materi yang ketiga. Dari materi kelompok 4. Ya, dipersilakan kepada pemateri yang sudah dipersiapkan untuk memaparkan materinya. Baik, Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mesin gerinda dan mesin cylinder boring. Nah, next. Nah, mesin gerinda merupakan sebuah alat yang digunakan untuk proses pemotongan logam secara abrasif melalui gerakan antara material abrasif dengan benda kerja atau logam. Next.
Adapun prinsip-prinsip kerja dari mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengas- pengasahan atau pemotongan. Adapun fungsi-fungsi dari mesin gerinda antara lain, yang pertama itu memotong benda kerja yang ketebalannya yang tidak relatif tebal, menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja. Berikutnya itu sebagai proses jadi akhir atau finishing pada benda kerja, lalu menghilangkan sisi tajam pada benda kerja, membentuk suatu profil pada benda kerja baik itu elips, siku, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir itu mengasah alat potong agar tajam. Next. Nah, adapun jenis-jenis benda kerja, nah, adapun jenis-jenis pada mesin gerinda ini ada beberapa jenis. Di antaranya itu mesin gerinda permukaan dan juga mesin gerinda tangan. Nah, di mana mesin gerinda permukaan yaitu mesin surface surface grinding adalah mesin gerinda yang diperuntukkan untuk membuat bentuk datar dan permukaan yang rata pada sebuah benda kerja yang diletakkan di bawah batu gerinda yang berputar. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan mesin gerinda tangan, di mana mesin gerinda tangan merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Menggerinda dapat bertujuan Menggerinda dapat bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat, atau dapat juga bertujuan untuk membentuk benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan. Nah, selain dua jenis yang tadi yang saya bahas, ada juga jenis lain mengenai mesin gerinda. Di antaranya itu mesin gerinda duduk dan juga mesin gerinda silindris. Nah, di mana fungsi dari mesin gerinda duduk yaitu gerinda duduk adalah untuk mengasah mata bor, tetapi dapat juga digunakan untuk mengasah pisau dapur, golok, arit, mata baja, dan perkakas atau pisau lainnya. Nah, sedangkan mesin gerinda silindris adalah alat permesinan yang berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk silindris bertingkat dan sebagainya. Nah, adapun materi berikutnya yang mengenai jenis-jenis batu gerinda dan fungsinya akan saya berikan kepada rekan kelompok saya. Nah, sebelum saya berikan ke rekan kelompok saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ya, dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Ya, Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materinya, jenis-jenis batu gerinda dan fungsinya. Batu gerinda asa atau grinding well berfungsi untuk mengikis permukaan logam baik pada besi baja maupun stainless steel. Batu gerinda fleksibel atau flexible disc. Batu gerinda fleksibel atau biasa disebut dengan flexible disc secara fisik memiliki bentuk seperti batu gerinda asa, namun lebih tipis dengan bagian permukaan memiliki pola atau pattern. Batu gerinda jenis ini biasanya digunakan untuk mengikis permukaan logam khusus pada area-area yang terbatas atau sempit. Next. Batu gerinda potong atau cutting well. Batu gerinda potong atau disebut dengan cutting well memiliki bentuk paling berbeda dibandingkan dengan batu gerinda lainnya. Batu gerinda ini memiliki bentuk yang datar dengan ketebalan yang dimiliki pada varian produknya mulai dari 3 mm hingga 8 mm. Sesuai dengan fungsinya,
batu gerinda potong hanya berfungsi untuk melakukan pemotongan pada media logam, baik untuk besi mild steel, baja, hingga stainless steel, dengan tentunya menyesuaikan spesifikasi pada produk tersebut. Sikat gerinda atau steelware brush. Fungsi dari sikat gerinda adalah untuk membersihkan bagian-bagian permukaan logam dari adanya kotoran, seperti karat, kerak, serta akibat proses oksidasi pada permukaan logam. Next. Amplas gerinda susung atau flake disc. Proses pengikisan permukaan dengan menggunakan amplas gerinda susung bertujuan untuk menghasilkan finishing permukaan yang rata dan halus atau mengkilap. Selain itu, penggunaan amplas gerinda susun juga dapat menghilangkan bintik-bintik logam yang menempel keras pada permukaan, tanpa membuat hasil pengikisan yang banyak pada permukaan logam tersebut. Next. Mungkin itu yang bisa materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Adapun struktur mesin gerinda, struktur terbuka atau batu gerinda lunak. Jenis ini memiliki sifat mudah melepaskan butir asa dalam tekanan tertentu karena memiliki jumlah perekat sedikit. Jenis ini digunakan untuk menggerinda benda yang keras karena sifat yang mudah melepas butir asa. Maka permukaan benda juga selalu mendapatkan butiran asa yang baru dan masih tajam. Percikan bunga api yang dihasilkan banyak karena selain vertikal benda kerja, gesekan yang terjadi juga melepaskan butiran asa. Yang kedua, struktur tutup, batu gerinda keras. Jenis ini memiliki sifat yang sulit melepaskan butiran asa dalam tekanan tertentu karena memiliki perekat yang banyak. Jenis ini cocok digunakan untuk menggerinda benda yang lunak. Karena sifat benda kerja yang lunak, maka bata asa yang dapat lebih awet karena vertikal benda kerja akan terkikis terlebih dahulu daripada terlepasnya butiran asa. Percikan bunga api yang dihasilkan oleh penggerinda sedikit. Next. Nah, mesin silinder boring atau mesin korter. Mesin bor silinder yang sering disebut mesin boring atau mesin huning merupakan alat mekanis yang digunakan untuk melakukan proses pengepresan atau membuka, memperbarui, atau memperkuat bagian dalam silinder. Dalam berbagai aplikasi seperti otomotif dan traktor, proses ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mesin dengan memperluas diameternya. Mesin ini bekerja secara seperti mesin bubut dengan cara mencincang sisi dalam pada bagian silinder. Adapun cara kerja mesin silinder boring atau mesin korter. Nah, di sini kita dapat melihat videonya. Nah, mungkin kita lanjut ke komponen mesin korter. Yang pertama itu, roda gerinda ini digunakan sebelum proses mengkorter. Berfungsi untuk mengasah pisau korter, roda ini diputar oleh dinamo mesin korter. Yang kedua, dinamo berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau lebih tepatnya sebagai motor penggerak mesin korter. Yang ketiga, eretan berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan spindle secara manual. Next. Yang keempat, feed cloth, yaitu tuas untuk melakukan pemakanan secara otomatis terletak di titik pusat eretan. Cara pengoperasiannya ditarik kemudian diputar. Fungsinya sama dengan tuas otomatis pada mesin bubut.
Yang kelima, oil plug, berfungsi sebagai tempat memasukkan pelumas mesin. Pelumas harus selalu ada dalam mesin agar mesin bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Yang keenam, sistem pencekaman, berfungsi untuk memasang dan mencekam benda kerja yang akan dikorter. Next. Yang ketujuh, kolom mesin atau badan. Mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat dudukan bagian-bagian mesin seperti roda gurinda, spindle, tuas-tuas, motor penggerak beserta puli-pulinya. Yang kedelapan, main clutch berfungsi untuk memasukkan perseneleng agar spindle berputar. Yang kesembilan, spindle merupakan poros utama mesin dan berfungsi untuk memutar pisau korter. Next. Sistem transmisi atau driving assembly berisi roda gigi, yaitu sistem pemindah tenaga powertrain, mempunyai fungsi meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke propeller spindle utama. 11. Buring bars assembly, yaitu tempat untuk spindle utama, di dalamnya terdapat bantalan atau bearing agar spindle dapat berputar. Yang ke-12, pit box, yaitu bagian yang menghubungkan spindle utama dengan spindle pemakaman otomatis. 15, buring carter, yaitu alat potong pemakanan untuk proses korter. 14, batang pembatas atau position limit rod, berfungsi sebagai pembatas panjang pemakaman ujung dari benda. Ini akan menekan bagian dari main clutch yang menonjol kemudian memutuskan transmisinya. 13, rotation knob, digunakan untuk memutar spindle secara manual. Next. Nah, adapun kesimpulan, mesin potong diantaranya yaitu mesin gurinda adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong, meratakan, dan membelah benda kerja. Selain itu, mesin gurinda merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Menggerinda juga bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau atau pahat, atau dapat juga bertujuan untuk membentuk benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan. Dikarenakan perkembangan dunia otomotif semakin pesat dan pertumbuhan jumlah perbedaan yang sangat banyak, maka mesin korter sangat dibutuhkan dan tidak bisa dipisahkan dengan dunia otomotif. Maka mesin korter ini akan semakin dibutuhkan dan juga bisa menjadi bahan bisnis untuk di bidang jasa. Baik, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kita sampai di sesi tanya jawab untuk materi yang ketiga. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Tapi moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga kestabilan dan keamanan saat menggunakan mesin gerinda? Terima kasih. Ya, baik. Persilakan kepada teman-teman yang ingin menjawab, langsung saja. Baiklah, izin menjawab moderator. Ya, silakan, Kak. Nah, adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan alat-alat seperti mesin gerinda, yaitu yang pertama, alat ketiga, yaitu alat safety yang harus kita gunakan, di mana alat safety tersebut antara lain kacamata. Selain kacamata ada wearpack atau baju kerja. Selain wearpack ada juga yang disebut juga dengan pos tangan. Nah, selain itu ada juga spot safety atau safety shoes. Nah, setelah
ketiga dari keselamatan untuk diri kita diperhatikan, kita juga harus memperhatikan dari segi alat yang digunakan. Apakah alat yang digunakan ini masih layak untuk beroperasi atau tidak? Nah, jangan sampai alat yang akan kita gunakan sudah tidak layak untuk beroperasi, karena ketika alat yang kita gunakan sudah tidak layak beroperasi, itu akan berdampak buruk bagi pengguna dan orang sekitar. Nah, selain itu, dalam penggunaan alat, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai geram atau percikan bunga api yang dihasilkan oleh gerinda atau mesin gerinda terkena benda-benda yang orang di sekitar kita. Selain itu, perhatikan juga benda-benda yang mudah terbakar. Apakah terdapat benda-benda yang mudah terbakar di sekitar kita pada saat melakukan pengerendaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikoreksi? Iya, bagaimana yang lain? Harus Saudara Wilhelmus, apakah Itu jawabannya bisa diterima? Ya, terima kasih. Oh, iya, baik. Jadi sekian diskusi kita pada hari ini. Saya memohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas semua partisipasi dari semua anggota kelompok. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.